Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Mustafa Muhammad Sayyidina Hadrati Nabiyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala abai wa ummahati wa sahbihi wa dzurriyyati wa jami'i khawatib wa lil ashabi qulin tabi'in wa tabi'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لحضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمهاتنا وخالاتنا جميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل آن من الآن مقتحم رب به المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رجال المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du wala hawla wala quwwata illa billah. Masyiral muslimin muslimat jamaah salat maghrib masjid taqwa ingkang kula mulyakaken para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati. Kesempatan ingkang penuh barokah menika kita aturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula aturaken tata kramane ndonga. Ndonga niku wonten tata kramane, wonten adabe. Selain donga niku merupakan ibadah, tapi akan lebih sempurna menawi dipun sarengi kalih tata krama adab. Dipun dawuhaken kaliyan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuh, adabu doa asratun. Tata kramane ndonga niku sedasa. Kira-kira nate enten sing nerangne tata kramane ndonga napa dereng? Nek sampun ya mengulang-ulang ben kelingan, menawi dereng berarti ya gong tahu jenenge dereng ya rong tahu.
Al-awwal ayat ar-rasyada al-azman asy-syarifah. Pertama, mencari waktu yang mulia, niti-niti menunggu-nunggu waktu-waktu sing mulya, termasuk dinten Arafah. Berarti bulan Dzulhijjah. Wa syahru Ramadan, wa syahri Ramadan. Mangke sekedap malih niku waktu yang mulia, makane mudah-mudahan bisa kita habiskan untuk beribadah, termasuk di dalamnya adalah doa. Allahumma amin. Makane menawi kita melihat kembali tentang aturan tarweh yang ideal. Diarani tarweh ini kenapa sih? Salat di dalam bulan puasa itu kok disebut tarweh? Padahal bisa dikatakan salat qiyami Ramadan. Tarweh ini maknanya istirahat. Jadi ketika kita sholat sesuai dengan jumlah yang ditentukan kalian Imam Asy-Syafi'i sebagai penerus daripada apa yang diawali oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kan 20 rakaat. Nah, 20 rakaat niku idealnya kan kita baca Quran sak juz. Ya. 1 juz. Apa separuh juz? Apa qul huwallahu ahad? Idealnya kalau menurut tatanan fikih yang orisinil niki sing apik niki tartibu qiraatil Quran. Nah, keranten setiap 1 rakaat itu sak rai nggih. Bahasane sak rai apa sak muka ya. Nah, sak rakaat kan kesel. 4 rakaat kesel terus leren. Tapi karo ndonga. Leren tapi karo ndonga. Makanya tarweh itu karena sering istirahat. Gitu nggak, jadi mboten namung saleh, mboten ndonga. Karo leren, karo ndonga, ngoten to. Niku karanten nggih memanfaatkan waktu yang mulia kita habiskan ketika malam tarawih itu nggak kesusu kemana-mana, toh nanti juga ibadah yang lain. Nah, terutama ketika kita baca Quran di dalam sholat itu menurut Sayyidina Ali itu berlipat 100 kali. Pahalanya itu berlipat 100 kali. Kayak gimana man? Walaupun kita nggak bisa melihat bentuknya pelipatan, kita nggak bisa, tapi kita percaya bahwa pembacaan Al-Quran di dalam sholat niku pahalanya lebih banyak daripada di luar sholat. Nah, gitu Ramadan. Muka-muka nyampe Ramadan umure, balikna Ramadana. Amin. Wa yaumil Jum'ah. Nah, hari Jumat ya tentu juga malamnya lah, pengine iku. Iki waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Nah, termasuk menurut analisis para ulama itu ada waktu mustajabah ketika khotib duduk di tengah-tengah 2 khutbah. Jenengan ngantuk apa ndonga apa meneng ketika muadzin membaca sholawat, khotibnya duduknya khotib itu berdoa, mboten kok leren mergo kesel ngadeg. Dan itu wajib duduk di situ untuk memisah antara 2 khutbah. Dibuat untuk berdoa.
Kita semua berdoa. Mboten meneng mawon. Berdoa dengan harapan mudah-mudahan itu tepat pada saatul istijabah. Karena saat mustajabah itu kan dirahasiakan. Ada yang mengatakan ba'dal asri ilal maghrib, ya puasa ngae, ngasrinya Jumat. Kalau bisa kita habiskan sholat asar sampai maghrib itu enggak ada interaksi dengan sesama manusia, tetapi langsung komunikasi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ilmu-ilmu yang lain, kitab-kitab yang lain itu kita disunahkan membaca hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah ni'mal wakil sampai maghrib. Kita kan ingin dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kepentingannya, maka di situ kita disunahkan membaca hasbiyallah ni'mal wakil sampai maghrib, gak leren. Tapi ngoten niku jenengan mungkin bayang nih, wah ya suwi, ya mesti suwi nek jenengan ngasari jam 3. Ya lah, jenengan sholat ngasar jam 3 tekan maghrib ya mesti apa kesel. Ya pokoknya sholat ngasar terus ndonga sampai maghrib. Amri ra kesale ngasare rada di politik. Ibadah bisa dipolitik. Yang penting kan nyambung ndongamu antara ngasar sampai, tapi aja nemen-nemen lek ngakhirno kok karo 5 menit haram nanti sampean. Ya katakanlah sekitar 1 jam begitu kan ya mampulah prei lek rokokan, prei lek HP-an, prei lek TV-TV-nan dan lain sebagainya, khusus hari Jumat. Habiskan mulai setelah sholat asar ya doa-doa biasa, kemudian dihabiskan dengan doa sampai maghrib. Kalau saya baca dalam kitab itu membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil yaumil jum'ah wabil khusus, karena memangnya sayyidul ayam kan, bukan sayyidul ayam gustine pitik nek ayam, tapi niki tasdid sayyidul ayyami, hari yang paling istimewa. Dihabiskan untuk mencari ngadang saat mustajabah. Alhamdulillah kalau kemudian ketemu. Kita nggak tahu juga lah, ketemu nggak ketemu itu kita nggak bisa merasakan. Tetapi kalau kemudian apa yang diminta itu berhasil, oh barangkali ketika saya doa hari Jumat itu nepain saat mustajabah. Cari ini. Kita harus reken ya, reken itu sekarang ya mengkritisi, open dengan waktu-waktu memang diistimewakan oleh kita, oleh syariat kula panjenengan. Kita nggak bisa ngarang, nggak bisa mengira-ngira, nggak bisa memilih sendiri, tetapi semua itu adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Model ngene iki ora kena dipelajari, namanya ilmunya ilmu qat'i, ilmu pasti. Jadi dari hadis-hadis yang pasti, nggak bisa kita mengira-ngira. Paling sing apik dhewe iki dina Jumat nggak bisa, pasti hari Jumat itu hari yang terbaik. Kalau modelnya Imam Sayyidina Ali ya logikanya hari yang terbaik itu
adalah hari di mana kamu tidak bermaksiat. Itu kan terkait dengan orangnya. Orangnya itu kalau harinya tetap kembali kepada nas bahwa hari Jumat adalah hari yang terbaik. Dan termasuk wasulusil akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Kita pilih sepertiga malam yang terakhir itu berarti jam 2-3. Abot Pak Endreng? Abot Pak Endreng? Wong niku didorong oleh rasa kebutuhannya, kepentingannya yang sangat memang mendesak. Contohnya utangi akeh ngono-ngono. Amrih ndang iso nglunasi utawa sing ngutangi kuwi gak gelem disaur. Ya ndonga Allahumma ikdi tuyunana. Kon nyauri Gusti Allah. Sing utang awakmu sing pokok nyaur. Waktu tuyunana, waktu hajatina. Modele kan ngoten sing utang awake dhewe mbok saya bingung nyuwun ning pangeran, muga-muga pangeran kersa paring arta rezeki kenging damel nyaur utang. Sulsulail. Wa waktu sahar. Ya samalah waktu ashar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri orang mukmin itu kalau waktu sahur itu ya sepertiga malam kan plus waktu sahur sama. Itu kan istighfar. Dengan istighfar itu mudah-mudahan itu sebagai pembuka jalan di mana kepentingan-kepentingan kita yang terkait dengan dunia maupun akhirat bisa terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kita mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Humnya itu mukminun. Di dalam waktu sahur itu orang-orang mukmin pada minta maghfirah. Kalau kita beneran mukmin, bagaimana kalau kemudian tidak melaksanakan istighfar pada waktu sahur? Berat memang berat, tetapi itulah ketika kita ingin meraih sesuatu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit. Ya kita kalau nafsu itu nggak mau rasanya untuk bangun jam-jam seperti itu. Tetapi iman kita mendobrak ketika kita teringat ayat Allah wabil asharihum yastaghfirun wa minal laili fajjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pokoknya dalile wakeh karek ngenyangi tok. Gak usah golek dalil. Kita lah ketika Ramadan ini adalah kesempatan. Sudah Ramadan, waktu sahur, hari Jumat, nah ini nurun ngala nurin, cahaya di atas cahaya. Kita harus raih kesempatan-kesempatan seperti itu, karena kita tidak yakin akan bertemu dengan hari yang istimewa itu setelah hari itu. Maka mumpung kita mendapatkan kesempatan, kita manfaatkan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau kita teruskan banyak ini. Baru satu poin tentang adab doa. Yang zilullah ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya
hatta yabqa sulusul akhir. Wa yaqul azza wa jalla man yad'uni wa astajib lahu. Bahasanya itu kalau dalam hadis itu Allah turun ke langit dunia. Ya, ini enggak bisa dimaknai seperti adanya. Bukan turun awake dhewe medun ke panggung ke lantai 2 ke lantai 1, ya enggak seperti itu. Ya, Allah mengumandu pada setiap sulusul lail akhir dengan bahasa Allah, man yad'uni fa astajibalah. Yang mau berdoa kepadaku akan aku ijabah dia. Tak ladeni penjaluke. Awake dhewe iki diladeni Gusti Allah. Tapi rapati gelem ngeladeni Gusti Allah. Kita banyak punya kepentingan yang Allah kemudian mencukupinya. Man sa'alani fa'a'taitu, siapa yang minta kepadaku saya beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Rawahu Malik wa Syekhon. Hadisnya sahih ini. Karena awake dhewe sahih apa gak? Imane. Hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal kita itu sehat apa tidak, nurani kita, iman kita. Ketika ada panggilan dari Allah seperti itu, Masya Allah, eman-eman kalau kemudian kita tidak melaksanakannya, karena saat-saat itu Allah membuka maghfirah, Allah membuka kesempatan untuk mengijabah kepada mereka yang mau berdoa. Abot si abot, panjene ya abot. Saabot-abotin donga si abot neng neraka. Gitu. Tur abotin neng donya ya kur sebentar. Iki adab yang pertama, kita cari waktu-waktu yang mulia. Dalam satu minggu ada hari yang mulia, hari Jumat. Setiap malam ada waktu yang mulia, yaitu sepertiga yang akhir. Putaran bulanan, ada bulan Ramadan yang full, di situ ada maghfirah, barokah dan rahmat. Adab yang kedua, adalah mencari. Ketika dalam kondisi mencari, ya mencarilah, memperhatikan akhwal asyarifah. Tadi itu waktu, sekarang tingkah, kondisi, keadaan manusianya. Tingkah-tingkah sing mulya niku seperti apa? Kahali sujud. Ketika sujud ini tidak memandang waktunya, tetapi memandang tingkahnya. Ketika sujud itu namanya kita dalam posisi halatus syarifah, tingkah sing mulia, sujud, tadarruk kepada Allah. Makanya kita sering ketemu dengan para imam ketika sholat itu, ya mengistimewakanlah begitu, barangkali maksudnya sujud yang terakhir itu agak dipanjangkan. Hukumnya bagaimana? Ya sunnah, memang itu halati sujud, halah yang mulia. Ada kesempatan kita berdoa. Kalau enggak iso cara Arab, ya dibatin wae cara Jawa. Ya Allah, kula mboten gadah harta. Allahumma rizqni rizqan wasi'a. Kita memangnya pemahaman kula panjenengan niki masih sebatas ketika sujud niku ya subhana rabbiyal a'la tok selama ini. Sehingga
kuwi genep ping 3 wis lumayan. Ya mestinya setiap sujud itu tempat kita berdoa. Cuma lek ngono imame buyar jamaahe. Artinya kesuwen. Makanya diambil satu lah begitu. Terakhir. Kula nate jamaah kali almarhum. Iki kula dereng pengalaman, ya urung tau nglakoni, ya urung nurut critane mesti gong genah jamaah kali Mbah Yai Fakih almarhum niku sujud akhir niku kula ndisiki rumangsaku wis tangi sangka sujud Mbah Yai bakne sik urung tangi aku ndelep neh sujud lha Mbah Yai ne urung tangi akhirnya ndelep neh. Artinya apa? Ketika itu Mbah Yai mengambil kesempatan sujud yang akhir ini untuk memperbanyak doa. Karena itu namanya halatus syarifah, tingkah sing mulya nalika dalam kondisi sujud di dalam pekerjaan sholat kita itu ada yang istimewa, yaitu ketika manusia itu dalam kondisi sujud. Aqrabul abdi ilayya inda sujud, paling dekat hamba dengan saya ketika sujud. Atau mungkin ya sekarang tidak ada, mungkin yang ada di sana di Lebanon atau di Palestina, wal tiqail juyus, ketika perang besar. Nah itu sebenarnya merupakan waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Wa nuzulul ghais, ini yang kita lupa, ketika ada hujan Bapak. Ketika ada hujan itu sebenarnya adalah kita diberi kehormatan oleh Allah, diberikan waktu yang mulia untuk kita buat berdoa. Ora kok bingung troco kono tak kene. Tapi sisi lain itu adalah merupakan waktu yang mulia, kondisi yang mulia bagi kita. Kita nggak boleh melupakan yang seperti itu, apalagi musim-musim penghujan seperti ini, ada banyak angin yang agak kencang. Niki mesti kita banyak kekhawatiran. Maka di situ kita perlu berdoa. Salimna wal muslimin, ya Allah berikan selamat keluarga saya, saudara-saudara saya. Kalau perlu ketika ada angin ribut itu panjenengan adzan koyok disirep Bapak. Ketika ada angin, ada hujan yang pane ngegirisi, mengerikan, itu kita jangan kemudian jepiping ngene tok. Biasanya ndolek ngene tok. Azan, ya adanya nggak usah pakai speaker lah, di rumah sendiri-sendiri. Ya nggak usah terlalu formal begitu. Kemudian kita berdoa. Sak iso-isane kula jenengan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wis pokoke sak panjenengan. Intinya minta selamat. Karena itu merupakan kondisi-kondisi yang mencekam. Kita nggak tahu nasib kita. Apakah ada jaminan ketika ada angin topan rumah kita akan kokoh, nggak tergoyahkan dengan angin? Kita juga nggak tahu. Maka dari itu kita dalam kondisi kekhawatiran itulah sebenarnya mendorong hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam perjalanan mungkin hiruk pikuk situasi lalu lintas yang seperti itu, kadang-kadang HP-an, ya inilah kita, konyol kita seperti ini. Di situ kita dalam kondisi bejo, ciloko, selamat, gak selamat,
leno pangendamu, nah, salah ngerem, salah ngegas, salah belok, bisa jadi persoalan baru. Makanya salimna wal muslimin, salimna ya Allah. Kondisi-kondisi yang sifatnya mencekam. Kalau kita dalam laut naik kapal terombang-ambing oleh ombak, angin, itu adalah saat-saat mustajabah, kita perlu berdoa. Ketika dalam pesawat cuaca enggak sehat, cuaca enggak normal, glodak-glodak, pesawat bisa bergerak, naudzubillah dari kecelakaan. Woi, ndonga kabeh. Tuh. Wa iqamis shalah, ketika mendirikan salat, menghadap salat, menjelang salat, kita berdoa. Wis wakeh kesempatan untuk berdoa. Ini yang terkait dengan kondisi kita. Nah, tak terus titik gandeng niki soalé. Wa halati riqatil qalbi, lan nalika ati iki sajake rada piye ngono, rada alus, enggak kemerungsung, ada ketenangan, ada kesejukan. Niki dingin donga niki saged konsentrasi. Beda lek atine lagi sembuh kono ni mecuca-mecucu tok wis ndonga ora mandi. Nomor 3 hadirin, istiqbalul kiblah. Menghadap kiblat itu penting. Kita menghadap kiblat. Menurut hadis akramul majalis mastuqbila bil kiblah, sebaik-baik majelis niki majelis yang manusia-manusianya menghadap kiblat. Tapi kadang-kadang kondisi tempat yang kurang mengizinkan sehingga akhirnya ya sak madhep-madhepmu. Seperti nalika tahlilan wonge munyer mubeng. Nah niki sulit untuk diatur karena kondisi tempatnya. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk memilih arah ketika berdoa, yaitu menghadap ke arah kiblat. Gak usah kakean apa namanya itu menyangkal, Gusti Allah nggak bertempat dan pokoknya syariatnya kita disunahkan menghadap kiblat. Ya mungkin hadirin kula panjenengan padha ndonga. Wedi omongi adabe ndonga tapi ora pati ndonga, repot nih. Kita itu segalanya butuh kepada Allah. Antumul fuqara ila Allah. Kita sangat butuh kepada Allah. Kalau kita butuhkan bengok lah begitu, bengok. Dan itu syariat. Ud'uni astajib lakum. Karena doa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Donga iku mandi wis dadi ibadah. Tidak sekedar itu kita minta, tetapi permintaan ini sendiri adalah di antara butir-butir ibadah. Tidak, andai kata tidak berhasil pun kita tetap berhasil, yaitu nilai ibadah, ada pahala. Kalau kemudian Allah berkenan mengkabulkan, itu adalah anugerah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan dipun paringi rizki seneng ndonga. Allahumma amin. Dengan melihat bahwa diri kita adalah du'afa,
Kaulo-kaulo yang lemah, dhaif. Kita menghadap kepada Sang Pencipta yang maha kuat, yang maha bijak, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuasa, juga yang maha kaya. Mudah-mudahan dengan doa-doa Allah kemudian berkenan memberikan maghfirah dan rahmat serta ijabah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Mekaten kirang langkung yen ngapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Min dini nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك